Halo guys, semoga teman dari Stafta kembali di channel yang isinya budget teknologi semua. Nah, dan di video kali ini gue bakal unboxing HP Sony lagi, yaitu Sony Xperia XZ Premium. As always, sebelum kita buka boxnya, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Jadi kalian bisa beli Sony Xperia XZ Premium di harga yang sekarang udah cukup murah banget, 1,7 juta. Untuk yang varian 4GB RAM dengan internal storage sebesar 64GB. Dan ini tuh, tapi nggak full set ya guys, cuma batangan. Dan ya untuk harga segitu tuh kalian dapat spek, pakai chipset flagship lawas yaitu Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 5,4 inci, 4K display. Ini salah satu fitur yang sampai sekarang pun HP jarang banget, hanya di HP Sony yang punya layar 4K. Dan PPI sebesar 807, gede banget. Ada NFC dan juga punya baterai sebesar 3230 mAh yang bisa support fast charging sampai 18 watt atau quick charge 3.0. Jadi ya cuma segitu aja speknya, dan mari kita langsung aja unboxing si XZ Premium. Kita langsung aja buka bubble wrapnya. Dan gua tuh kalau nggak salah beli yang warna chrome. Dia itu ada dua warna, chrome sama black. Oke, dan ini dia si Sony Xperia XZ-nya. Kita kepinggirin dulu si foamnya. Dan ini dia HP-nya. Wih, kelihatan keren ya. Di tahun 2020 pun ini masih kelihatan keren. Walaupun emang si bezel depannya tuh gede banget. Tapi ini salah satu HP Sony Xperia yang besar, karena di zaman dulu pun HP 5,5 inci itu udah termasuk besar banget. iPhone aja dulu bilangnya tuh versi plus variant. Makanya ini emang kerasa jauh lebih besar dibanding XZ1 atau XZ biasa yang pastinya. Dan ya, di sini ada stiker, kayak ini stiker garansi dari tokonya. Dan mari kita bersihin dikit dulu belakangnya sambil ngecek kemulusannya. Jadi ya belakang ini sebenarnya cukup mulus. Ini ada sedikit debu sama sedikit stiker, tinggal dibersihin. Dan gue tuh beli yang versi Docomo karena di Tokopedia gue nggak bisa nemuin yang versi softbank. Hanya Docomo aja. Dan ya mumpung kita lagi di belakang, di sini tuh yang pastinya build belakang ini terbuat dari kaca sama kayak kaca depan dan udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5. Mantep banget, dan si main kameranya pastinya hanya satu. Dan dia itu punya megapiksel sebesar 19 megapiksel dengan f2.0. Dan itu udah bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps loh guys. Mantep banget. Dan kalau misal kita ke depan, di sini ada si selfie kameranya yang punya megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Di sini juga bisa kita lihat yang pasti dia udah support dual speaker. Si earpiece juga berperan jadi speaker, dan yang gue suka dari HP Sony itu dia itu distribusi level volumenya tuh stabil atau sama. Jadi kan kalau HP yang pakai dual speaker biasanya di earpiece lebih kecil daripada main speaker yang di bawah. Tapi kalau di Sony itu distribusi volumenya sama, jadi kerasa lebih stereo. Dan kalau misalnya kita ke samping, di sini ada si SIM slotnya, langsung aja kita buka. Yap, dan dia itu ini kayaknya support satu SIM sama satu micro SD aja. Nggak bisa dual SIM deh kayaknya. Tapi kalau misalnya gue salah, kalian bisa komen di bawah. Terus kalau misalnya kita ke samping kanan, di sini ada fingerprint yang pastinya mantap. Terus ada volume, kamera shutter, dan juga ini sayangnya ada sedikit cacat. Jadi si chrome itu kayak kecuik gitu. Tapi ya no big deal karena ini juga HP second. Dan kalau misalnya kita ke atas, di sini ada headphone jack, mikrofon, dan juga kalau misalnya kita ke bawah, di sini pastinya udah pakai USB Type-C, nice, dan juga ada mikrofon lagi. Ya cuma segitu aja di HP-nya. Overall ini emang kerasa mulus banget. Kelemahannya cuma di sini aja ada sedikit kecuik si chrome-nya. Tapi ya langsung aja kita nyalain si HP-nya. Dan ya overall ini desainnya tuh emang kerasa premium banget. Feeling di tangannya tuh bobotnya tuh pas banget, dan juga HP-nya tuh kerasa solid build banget. Seperti biasa, mumpung kita nunggu boot up, kita cek dulu tombolnya kliki atau enggak. Volume button masih kliki, enak, dan power button juga masih enak kliki. Nice. Dan ya ini udah langsung masuk ke si home screen-nya, nggak di-setup dulu. Jadi ya, gue mau masukin dulu aplikasi-aplikasi, dan nanti gue bakal balik lagi seperti biasa untuk first impression-nya. I'll see you soon. Oke, sip, udah gue setup HP-nya, dan mari kita langsung aja tes. Yang pertama fingerprint sensornya, as always, langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Ya, ini fingerprint speed-nya sangat cepat dan sangat akurat. Very nice. Langsung aja kita lihat ke setting untuk ngecek software update-nya atau software version-nya. Ke setting about phone dan ke Android version. Bisa kita lihat dia udah pakai Android 9 Pie. Ya, udah lumayan up to date lah.
Tapi emang ini tuh si security levelnya bisa kita lihat udah lama banget. Dan kalau misalnya kita coba cek software, yap, nggak ada update yang baru. Jadi ya sayangnya udah stuck di security level bulan Juni 2019. Tapi nggak apa-apa deh, langsung aja yang selanjutnya mari kita cek si DRM infonya. Di sini bisa kita lihat udah pakai Widevine L1, yang artinya kalau kalian mau nonton Netflix atau streaming service lainnya, kalian bisa nonton di resolusi yang paling tinggi. Ini menurut gue bagus banget karena layar Sony Xperia XZ Premium tuh udah 4K, jadi kalian bisa enjoy nonton video di resolusi paling tinggi. Mantap banget. Dan yang ngomongin tentang layar, ini tuh layarnya emang sharp banget. Bener-bener sharp banget karena layar 4K dan PPI-nya 807 yang pastinya. Dan juga nggak cuma sharp, ini film angle-nya cukup bagus dan juga brightness-nya cukup terang. Oke deh, untuk selanjutnya mari kita tes si pressure sensornya. Sebenarnya pressure sensor tuh ngetes apakah HP-nya masih waterproof atau enggak. Tapi walaupun ini pressure-nya naik, kalau misalnya gue coba pencet, bisa kita lihat dia itu naik angkanya. Tapi gue tetap nggak rekomen kalian cemplungin HP ini di air atau dipakai buat mandi. Karena mau bagaimanapun ini HP second, jadi kita nggak tahu dalamnya udah dioprek atau udah pernah jatuh atau udah ada komponen yang sedikit goyang. Jadi gue nggak rekomen kalian cobain waterproofnya walaupun dia itu technically waterproof. Tapi ya, at least ini bagus, udah pressure up. Dan selanjutnya mari kita tes si touch delay-nya. Ada touch delay atau enggak, terutama di keyboardnya. Tapi ya, previous experience gue pakai HP Sony tuh semuanya nggak ada touch delay, jadi gue expect di XZ Premium pun hasilnya sama. Tapi ya, langsung aja kita tes. Seperti yang gue expect, ini nggak ada touch delay sama sekali. Sony emang bagus banget bikin layar responsif. Dan yang terakhir langsung aja kita tes si kualitas kameranya 19 megapiksel. Langsung aja yang pertama mari kita tes foto ke si tanaman IKEA as always. Yang kiri ini langsung aja kita tes fotonya. Dan kalian bisa ngambil foto pakai shutter button ini ya. Khas HP Sony banget. Langsung aja kita ambil 1, 2, 3. Boom. Dan yang kedua, mari kita coba foto ke si figure Overwatch Reinhardt. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3, boom. Dan seperti biasa, gue bakal tambahin lagi foto-fotonya di B-roll, jadi kalian bisa nilai si foto-fotonya lebih detail lagi. So ya, check it out guys. Dan yang terakhir untuk si video recordingnya, kalau misalnya kita ke video dan ke settings, di sini bisa kita lihat dia itu bisa nge-record video sampai resolusi 4K atau Full HD 60 fps. Tapi walaupun di spek itu ditulis dia support electronic image stabilization, tapi gue nggak tahu kalau misalnya record di 4K itu bakal support atau enggak. Tapi untuk harga segini udah bisa nge-record video sampai resolusi tersebut, menurut gue udah bagus banget. Tapi ya mungkin cuma segitu aja video unboxing dan first impresinya. Seperti biasa, gue nanti bakal buat full review untuk HP ini, jadi stay tune. Jangan lupa like dan subs, terus juga klik notifikasi bell di bawah. Jadi kalau misal gue nge-upload video, kalian bakal langsung tahu notifikasi. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.